kita berandai-andai sedikit ya. Kalau misalkan Tuhan Yesus nggak mati, nggak disalib, apalagi nggak bangkit lagi gitu, kira-kira kita selamat nggak ya? Ya enggak. Enggak ya? Yakin? Kalau Yesus nggak bangkit. Nah ini kadang-kadang kita suka anggap enteng. Kita anggap kalau udah jadi orang Kristen, rajin ke gereja, beres kan? Dulu juga sama saya. Kalau saya ngomong begini, ini akornya juga. Kalau hari ini saya bisa bicara lain karena jungkir balik juga. Jadi berani bayar harga. Pertanyaannya, emang harganya berapa? Saya suka ngobrol sama teman-teman. Ada nggak ya orang paling kaya sedunia? Bukan se-Bandung, bukan se-Jakarta, bukan se-Indonesia, sedunia. Berapa sih harganya tuh 2 tetes waktu Tuhan Yesus mati di Golgota, di Villa Dolorosa. 2 tetes aja. Nggak ada yang berani sampai hari ini. Artinya apa? Memang mahal sekali. Kalau kita nggak menganggap itu sesuatu yang luar biasa, menurut saya nggak apa-apa juga. Namun saya berkesimpulan memang kita belum berjalan dengan Tuhan, karena kita nggak mengerti. Sama, saya juga dulu begitu. Bayar harga ini bisa 2 hari 2 malam nih saya cerita, tapi kan waktunya nggak cukup ya. Oke, coba next Pak. Nah, masing-masing punya jawabannya ya. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Oh, saya, mama saya Kristen, kakek saya, nenek saya Kristen, apalagi yang punya apa tuh, buyut-buyutnya lagi. Jadi kita udah jadi orang Kristen lama. Beneran? Apakah karena cuman KTP-nya Kristen? Apakah cuman karena ke gereja terus benar jadi orang Kristen? Terus keselamatan sudah dijamin? Sama enggak? Minta maaf saya mengatakan ini, banyak doktrin-doktrin yang di mata saya apa ya, kurang tepat, tapi ternyata menjamur juga. Itu yang disebut hyper grace atau radical grace. Dan saya ngomong begini kalau ada online, saya suka, jadi ada yang ngomel sama saya, dan saya siap menghadapi. Bukan karena saya sudah benar, lebih benar atau lebih pintar, tidak. Kan ajarannya itu dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan sudah selesai. Kalau kemarin dan hari ini saya selesai, saya masih bisa ngerti. Apalagi kemarin baru kebangkitan. Tapi kalau yang besok udah selesai, kok bisa? Orang belum dilakukan. Oh, dianggapnya katanya nanti kan pasti ada dosa besok-besok. Udah apa? Sekalian aja. Ya kalau begitu saya bilang ke gerejanya sekali aja, dengar firmannya 1 kali aja, kan udah selesai. Nah ini saya mohon maaf, saya mengatakan hal ini bukan saya lebih hebat, lebih pintar, kembali saya bilang sama, dulu juga saya sama kalau kayak begitu. Tetapi makin lama makin mengerti. Saya membaca Alkitab, saya mendengar Alkitab, dan saya baru sadar bahwa itu tidak benar. Karena apa? Karena ada ayatnya yang mengenai pengadilan Kristus.
Kalau yang tadi radical grace itu seolah-olah pengadilannya nggak ada, sudah beres. Terus saya bilang beneran di dalamnya ada doktor teologi, ada 2 orang, saya nggak mau sebut ya namanya. Nanti kalau dia dengar dia pasti marah sama saya, dan saya senang kalau dia marah lagi. Ya. Saya tanya, kalau hidupnya masih nggak benar gimana? Ya dia bilang kalau udah ikut Kristus hidupnya harus benar. Maksudnya apa kan? Terus saya tanya, saya bilang kalau masih nggak benar, kalau udah benar, saya nggak usah tanya dong. Nggak bisa jawab. Dan saya mengerti bahwa sulit pertanyaan itu untuk dijawab. Karena saya bilang kalau sudah selesai seperti itu ya, terus ngapain lagi? Ngapain lagi? Akhirnya saya bilang begini aja. Ada ayatnya, bisa dikeluarin nggak ayatnya? Nah, ini aja satu aja, sudah ada 3 tapi satu aja. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, terima kasih. Ya, saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya tahu ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini ayatnya tentu ada ceritanya. Ya, yang saya mau garis bawahi ini adalah kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak ada kecuali, nggak ada exception. Kalau ada bilang oh enggak, saya sih nggak perlu menghadap, nggak apa-apa juga. Dan saya nggak mau berargumentasi dan berpolemik, karena bagi saya percaya dengan ayat. Saya nggak percaya dengan argumentasi. Bagi saya argumentasi ya sah-sah aja sih, tapi pegangannya apa? Saya cuma bilang loh, ayat ini masih ada nggak? Kalau memang udah nggak ada, apalagi ajaran yang tadi yang saya sebutkan itu, ya dihapus aja dong ayat ini. Ngapain ada ayat ini? Toh nggak bakal dipercaya, toh nggak akan dibaca. Dan saya bilang kita tulis surat aja ke Lembaga Alkitab Indonesia supaya ayat ini dihapus. Ada nggak yang berani kira-kira begitu? Gereja lah, sinode lah, atau denominasi apa, barangkali yang powerful, tulis surat sama Lembaga Alkitab Indonesia, ini minta ayat dicabut. Jangankan dicabut, koma pindah aja nggak berani kan? Titik ada dibilang nggak ada, nggak berani, karena semua keluar dari firman Tuhan adalah mulut Allah. Nah, inilah yang sekarang terjadi. Dan orang senang. Orang senang, bebas masuk surga. Ya syukur kalau masuk surga. Kalau kenyataannya nggak masuk surga, gimana? Loh, katanya waktu saya masih hidup, pendeta itu waktu saya bergereja di situ udah beres. Ini ceritanya udah meninggal.